Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar individu pada mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak, yang dimana tugas ini untuk memenuhi syarat dari nilai mata kuliah ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nisa Singgi Lestari dari kelas DSEB Informatika 2017. Pada proyek kali ini, saya diberikan amanah atau tanggung jawab sebagai technical writer atau dokumentator yang dimana tugas dokumentator ini adalah untuk membuat beberapa laporan secara terperinci, bertugas untuk membuat user guide atau user manual, di mana menerangkan bagaimana sebuah produk itu digunakan. Selanjutnya, kenapa technical writer dibutuhkan? Karena dalam pembuatan dokumen merupakan hal yang mutlak untuk sebuah perusahaan, termasuk di dalamnya adalah dokumen teknis. Dengan adanya dokumen, pengetahuan tentang produk dapat disalurkan ke banyak orang. Pembuatan sebuah aplikasi, algoritma, struktur database, alur data, hingga tipe dan jumlah karakter. Dokumentasi juga diperlukan untuk menjaga pembuatan aplikasi tetap sesuai dengan jalurnya, juga menghindari adanya permasalahan mengenai pembuatan aplikasi antara klien dan vendor. Sistem informasi ini diberi nama Ariska Futsal. Sistem informasi Ariska Futsal ini bertujuan untuk memudahkan customer dalam pemesanan lapangan futsal yang akan di-booking, yang digunakan untuk melakukan pertandingan latihan futsal. Di sini, customer dapat melihat jadwal yang masih kosong atau tersedia, atau yang sudah dipesan oleh tim lain. Biasanya, pelanggan atau user ketika melakukan pembookingan, maka harus datang ke tempatnya terlebih dahulu dengan melakukan transaksi atau pemesanan dengan tatap muka. Tetapi, dengan dibuatnya sistem ini, maka user akan lebih mudah melakukan pembookingan tanpa harus datang ke tempat untuk melihat jadwal lapangan yang kosong. Maka dari itu, dengan sistem ini dapat mempermudah user untuk melakukan pembookingan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, dalam mengerjakan proyek perangkat lunak ini, kami memiliki waktu selama 10 sprint. Dalam mengerjakan sistem informasi Ariska Futsal ini menghabiskan 10 sprint yang meliputi beberapa kegiatan desain aplikasi, implementasi, tester, dan dokumentasi. Peranan anggota kelompok pada Ariska Futsal. Pada proyek pembuatan perangkat lunak ini, terdapat anggota kelompok yang dimana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat 7 anggota dalam tim ini, terdiri dari Fitriski Alunita sebagai Scrum Master, Muhammad Zatul Kahfi sebagai desainer, Muhammad Gema Al-Mauludi sebagai analis, Reza Muhammad Yazid dan Ridwan Maulana Fatah sebagai programmer, Afmi Ruri Fando sebagai tester, dan saya sendiri Nisa Singgi Lestari sebagai dokumentator. Dalam pengerjaan tugas ini, kami mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan saling membantu satu sama lain. Misalnya, dalam mengerjakan desain dibantu oleh rekan saya yang lain, dan seterusnya di dalam setiap sprintnya. Pada proses membuat sistem informasi ini, saya berkontribusi dalam pengerjaan di setiap sprint, meskipun masih banyaknya juga kesalahan yang masih saya lakukan. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan selama membuat sistem informasi ini? Seperti yang sudah dijelaskan, di sini kami memiliki 10 sprint dalam kegiatan mengerjakan proyek ini. Dalam 10 sprint ini, kami melakukan daily scrum sprint yang hasilnya terdapat pada sistem yang sudah dikerjakan dalam setiap sprintnya. Di sini, saya akan menjelaskan secara detail dan terperinci apa saja yang dilakukan selama 10 sprint ini. Yang pertama, ada daily scrum. Daily scrum ini dilakukan 2 kali dalam setiap sprint. Daily scrum ini dilakukan dengan menyesuaikan waktu yang telah disepakati oleh tim. Pada sprint 1 dan sprint 2, daily scrum dilakukan dengan cara langsung bertatap muka antar anggota tim dan scrum master. Dan ketika sprint 3 hingga sprint 10,
maka diberlakukannya sprint dengan secara online atau virtual menggunakan aplikasi Zoom. Ini merupakan salah satu dari 10 sprint yang sudah kami lakukan dengan cara virtual melalui aplikasi Zoom. Di mana pada setiap dari Scrum ini juga telah diberikan tugas masing-masing. Di mana pada sprint ini membahas kegiatan yang durasinya berbeda-beda sesuai kebutuhan, di mana bahasannya berupa laporan pekerjaan apa saja yang telah dilakukan pada hari sebelumnya atau kemarin, apa rencana yang akan dilakukan ke depannya, dan apa rencana yang akan dilakukan ke depannya. Pada setiap daily Scrum ini juga, setelah memberikan tugas, Scrum Master menanyakan apakah ada kesulitan dengan tugas yang diberikan ke setiap anggotanya. Ketika melakukan sprint, kami selalu berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Kemudian, kegiatan yang kami lakukan dalam tim ada juga kegiatan pada sprint. Ini merupakan kegiatan dari sprint kami ketika menggunakan aplikasi Zoom yang notabene tidak bertatap muka karena terjadinya pandemi. Pada sprint pertama, kami membahas tentang modul customer dan admin, di mana pada modul ini terdapat tugas-tugas untuk perancangan desain modul, implementasi modul dashboard, dan pengujian modul dashboard. Pada sprint kedua, kami membahas daftar dan login, perancangan desain login dan daftar, implementasi modul login dan daftar, pengujian modul login dan daftar pada modul customer dan admin. Pada sprint ketiga, pada modul customer terdapat daftar jadwal, di mana ada perancangan desain modul jadwal, pembuatan tabel jadwal, pengujian database, implementasi modul daftar jadwal, dan pengujian modul jadwal. Pada sprint 4, terdapat modul customer, transaksi, dan data diri, di mana terdapat perancangan modul transaksi, perancangan modul data diri, implementasi modul transaksi, implementasi modul data diri, pengujian modul transaksi, dan pengujian modul data diri. Pada sprint 5, terdapat modul customer riwayat transaksi, di mana modul customer riwayat transaksi ini modul yang jika customer sudah melakukan transaksi dan ingin melihat transaksi apa yang telah dilakukan, maka dibuatnya di modul riwayat transaksi. Terdapat perancangan riwayat transaksi, implementasi riwayat transaksi, dan pengujian riwayat transaksi. Selanjutnya, pada sprint 6, di modul admin. Modul admin kelola akun, di mana modul admin kelola akun ini modul yang mengelola akun-akun customer, bisa menambahkan, bisa mengubah, dan bisa menghapus akun-akun customer yang sudah masuk dalam sistem. Di sini terdapat perancangan kelola akun, implementasi kelola akun, pengujian kelola akun. Pada sprint 7, di modul admin terdapat kelola jadwal. Di kelola jadwal ini, admin dapat mengelola jadwal-jadwal yang sudah di-booking, jadwal yang kosong, dan jadwal yang sudah penuh. Terdapat kegiatan perancangan kelola jadwal, implementasi kelola jadwal, pengujian kelola jadwal. Pada sprint 8, masih di modul admin, kelola transaksi. Kelola transaksi untuk melihat transaksi-transaksi yang sudah masuk kepada admin yang telah dilakukan oleh customer, di mana terdapat perancangan kelola transaksi, implementasi kelola transaksi, dan pengujian kelola transaksi. Pada modul 9 terdapat modul UAT, di mana pada modul ini modul yang mendaftarkan sistem kami ke internet dan sudah dimasukkan ke internet. Pada sprint 10, di sini kita sudah menyerahkan hasil akhir produk ke owner,
dan pelatihan sampel. Pelatihan sampel itu sudah ditester oleh owner. Selanjutnya, pada kegiatan-kegiatan ini ada hasil sprint. Hasil sprint ini tergantung dari tugas apa yang diberikan kepada setiap anggota di setiap sprintnya. Kemudian, tiap anggota akan memberikan hasil dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ketika melaporkan hasil sprint, tidak semua tugas yang dikerjakan akan berstatus selesai. Bisa saja ada revisian karena adanya hal yang tidak tepat atau adanya penambahan suatu pekerjaan yang masih dinilai kurang. Dan hasil dari sprint yang sudah dilakukan akan dimasukkan ke dalam dokumentasi sprint report, di mana dokumentasi sprint report ini terdapat hasil-hasil dari setiap sprint dan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem desain atau sebagainya. Sekian penjelasan dari kegiatan yang sudah pernah tim saya lakukan selama mengerjakan sistem informasi ini. Terima kasih. Maaf bila masih banyak kesalahan dan kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.